Betapa mengerikannya goblin. Sekelompok petualang pemula gagal membasmi goblin, dan semuanya tewas kecuali para wanita, penyembuh dan penyihir yang tersisa. Disiksa hingga tak berbentuk manusia. Seorang pemula yang datang untuk menyelamatkan, terkejut melihat pemandangan mengerikan itu. Ia sangat ketakutan. Dalam kepanikannya, ia melepaskan sihir serangannya yang sedikit. Goblin itu berhasil dibunuh oleh sihirnya. Saat ia hendak menyelamatkan gadis itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesosok tubuh yang jauh lebih besar muncul di belakang mereka. Bagaimana mungkin ia yang baru pertama berpetualang bisa melawan troll? Tubuhnya mundur tanpa kendali, namun ia tak sengaja menginjak genangan darah. Kakinya terpeleset dan ia terjatuh. Namun, kesalahan ini justru menyelamatkan nyawanya. Pukulan troll meleset. Suara sihir yang ia lepaskan sebelumnya menarik perhatian gerombolan goblin ke tempat itu. Menghadapi situasi putus asa ini, pemuda itu tak tahu harus berbuat apa. Jumlahnya 20, tersisa 16. Apakah dia masih hidup? Jelas. Ia bertanya apakah gadis yang ditawan itu masih hidup. Pemuda itu menyadari bahwa ia tak bisa membantu melawan musuh. Ia pun mendekati gadis itu. Saat itu, penyihir dan penyembuh yang bertugas di jarak jauh tiba. Peri cantik itu menembakkan panah lebih dulu, mengenai salah satu mata troll. Rasa sakit yang hebat membuat troll itu tumbang dan menimpa beberapa goblin. Saat musuh utama kehilangan kemampuan bertarung, Goblin dan Lizardman menyerang musuh-musuh kecil lainnya. Namun, keributan itu menarik perhatian semua goblin. Untungnya, gadis yang ditawan sudah diselamatkan. Sayangnya, pemimpin penyerbuan ini adalah penyembuh muda. Ia yang belum pernah menjadi pemimpin, masih ragu harus berbuat apa. Untungnya, Goblin dan Lizardman menyarankan agar ia menerangi tempat itu dengan cahaya suci. Lalu mereka akan mundur, meninggalkan dua orang di depan untuk menahan musuh. Troll, bukan goblin. Selamat tinggal. Botol api yang menyala-nyala membuat troll mengamuk dan menyerang goblin di belakangnya. Goblin Slayer pun bergabung dengan rombongan lainnya. Sebelum pergi, ia mengambil senjata musuh. Saat ia menoleh ke belakang, lebih dari setengah goblin sudah terbakar. Gadis yang bertugas menjemputnya bertanya mengapa ada suara api besar dari belakangnya. Untungnya, dia sudah terbiasa dengan aksi-aksi Goblin Slayer. Dalam perjalanan menuju pasukan utama, dia juga sempat menghabisi beberapa goblin yang sendirian. Dan semua goblin yang dibunuhnya tercatat di dalam pikiran Goblin Slayer. Ini adalah sequel yang wajib kamu tonton di bulan Oktober. Sang pahlawan dan kelompoknya hanya karena menyelamatkan seorang gadis yang dikurung di sarang goblin. Mereka terpojok oleh suku goblin yang dipimpin oleh troll. Pemuda baru itu langsung mengeluh kepada Priestess, sang pemimpin sementara, karena menurutnya mereka sekarang terjebak karena kesalahan Priestess dalam memimpin. Namun, bagi mereka yang telah berpengalaman dalam banyak petualangan, situasi seperti ini bukan masalah besar. Dwarf bahkan sudah duduk dan minum anggur. Dia juga bertanya pada pemuda itu apakah dia terluka. Lagi pula, saat bahaya datang, kau hanya bisa gemetar sambil memanggil Tuhan. Saat itu, High Elf Archer dan Goblin Slayer hampir tiba. Sepanjang jalan, High Elf Archer terus mengeluh pada Goblin Slayer. Mengapa dia tidak menghabisi troll itu? Hal ini sebenarnya wajar, meskipun Goblin Slayer ahli dalam membasmi goblin. Untuk lawan seperti troll, Goblin Slayer jelas tidak tahu tentang kemampuan generasi troll yang luar biasa. Lagi pula, siapapun pasti akan mengeluh jika terus dikejar monster buruk rupa. Saat itu, Goblin Slayer menemukan solusi. Tapi dia butuh air. Dia bertanya pada pemuda itu apakah dia bisa menggunakan sihir air. Walaupun hanya sedikit, tidak masalah. Nanti gunakan cahaya suci sekali lagi. Untungnya Dwarf bisa diandalkan. Saat troll tiba, api di kepala troll belum padam. Priestess kembali menggunakan cahaya suci, menerangi tempat itu. Saat troll terhalang cahaya yang menyilaukan, Dwarf menggunakan sihir hujan. Troll yang masih terpengaruh cahaya suci langsung tersiram air. Kepalanya yang terbakar tiba-tiba didinginkan oleh air. Perbedaan suhu yang drastis membuat troll menutupi matanya. Belum selesai, Goblin Slayer melemparkan ramuan aneh ke arah troll. Kepala troll langsung retak, dan tubuh bagian atasnya mulai membeku. Troll yang polos, seolah-olah jatuh dari surga ke neraka. Tubuhnya yang besar mulai goyah. Yang lain belum mengerti apa yang terjadi. Tapi Goblin Slayer berkata, bahwa saat perjalanan ke Watertown, dia tanpa sengaja mempelajarinya, karena batu yang dipanaskan
akan tiba-tiba retak saat didinginkan mendadak. Dan ramuan yang dia lemparkan bisa langsung menyerap panas dari kepala troll itu dan membuatnya membeku dengan cepat. Setelah menghabisi makhluk besar ini, kita akan membantai goblin yang tersisa. Bersamaan dengan tumbangnya troll goblin yang tersisa, di hadapan tim petualang senior berpengalaman ini, tidak ada apa-apanya, hanya dibutuhkan 2 petarung garis depan untuk menghabisi semua goblin yang datang. Pemuda di samping mereka mulai mengevaluasi petualangan pertamanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa situasi seperti ini disebabkan oleh kurangnya pengalamannya. Ketidakdewasaannya memang menjadi penyebab utama, tapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa protagonis ini tidak tertarik memburu troll, tapi malah memiliki hobi unik berburu goblin. Kakakku sangat kuat, kalau saja goblin itu tidak menggunakan racun, dia pasti sudah menang. Kakak perempuan pemuda itu pernah menjadi salah satu penyihir terbaik di akademi. Namun, di petualangan pertamanya, dia dibunuh oleh goblin kelas teri dengan belati beracun. Setelah itu, kakak perempuannya terus menjadi bahan tertawaan di akademi. Tidak tahan dengan ejekan yang menyakitkan, pemuda itu putus sekolah lebih awal dan menjadi seorang petualang. Sekarang, dia hanya ingin memburu goblin untuk membalaskan dendam kakaknya. Sayangnya, karena kurangnya kemampuan, dia bahkan tidak punya uang untuk makan. Jika bukan karena bergabung dengan tim Goblin Slayer, mungkin akhirnya dia akan bernasib sama seperti kakaknya. Mendengar ini, Goblin Slayer merasa terenyuh. Bukankah dia juga mengalami nasib yang sama dengan pemuda itu? Saat meninggalkan kedai, dia dengan baik hati meninggalkan uang untuk penginapan pemuda itu malam ini. Spearman yang baru saja kembali dari petualangan ingin menyapa Goblin Slayer yang hendak pergi, tapi Goblin Slayer jelas sedang tidak mood. Ketika sudah sepi, dia melepas helmnya sendirian dan berjongkok di tanah. Mengingat semua yang telah dialaminya, dia tak bisa menahan diri untuk tidak meratapi ketidakberdayaan manusia. Kau pikir kau sudah melakukan sesuatu? Bodoh. Keesokan harinya di tempat latihan, para petualang pemula sedang dilatih oleh para petualang tingkat atas. Gadis pejuang pemula menghadapi serangan paladin hanya bisa mengangkat perisainya dengan susah payah. Pukulan yang diterimanya membuat tangannya gemetar tanpa henti. Di sisi lain, penyihir dan pendeta sedang dilatih oleh Goblin Slayer. Sebagai penyihir pemula, mereka hanya menguasai satu mantra dan hanya bisa digunakan sekali sehari. Jika mereka berada dalam situasi putus asa, tanpa mantra, mereka hanya akan menjadi domba yang siap disembelih. Sekarang, Goblin Slayer akan mengajari mereka teknik pertahanan diri yang sederhana dan efektif. Hanya dengan membawa tali ini dan menggunakannya di saat krisis, mereka dapat melukai musuh secara efektif. Setidaknya, bisa menghalangi satu musuh yang mencoba mendekat. Meskipun menghadapi banyak musuh, dia hanya bisa mengulur waktu. Tapi waktu yang dia peroleh mungkin cukup untuk menunggu rekan satu timnya tiba. Waktu makan siang, pendeta wanita dan teman masa kecilnya dengan penuh perhatian menyiapkan makan siang untuk semua orang di tempat latihan. Pemuda yang berpetualang bersamanya sebelumnya juga ada di sana, karena pendeta wanita itu tahu betul kakak perempuannya terbunuh saat membentuk tim dengannya. Dia tidak ingin adik laki-lakinya mengikuti jejak kakak perempuannya. Berapa banyak sihir yang bisa kau gunakan dalam sehari? Bola api, sekali sehari. Bodoh, dengar baik-baik, kau menguasai lebih dari sekadar bola api. Kris, Ces, Kel, Kun, Yak, Ta. Ada 3 mantra. Coba ucapkan satu persatu. Nyalakan api, angkat, lalu lemparkan. 3 mantra itu digabungkan menjadi bola api. Jika dipisah, bukankah kau punya 4 pilihan? Benar juga, terkadang sederhana itu bukan hal yang buruk. Yang terpenting bagi penyihir adalah berpikir. Meskipun dia hanya bisa mengeluarkan bola api sekali sehari, tapi jika dia banyak berpikir dan berlatih, suatu hari nanti, mantra sederhana pun bisa menghasilkan efek yang tak terduga. Ingatlah penyihir nomor 1 di guild mereka biasanya menggunakan mantra untuk menyalakan rokok. Seberapa dalam penyihir itu memahami sihir? Meskipun dia tahu, membuang-buang mantranya seperti itu tidak baik, tapi penyihir itu tetap menjadi panutan bagi para pemula. Namun, saat senja tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Seorang penduduk desa yang baru selesai bertani dalam perjalanan pulang, tiba-tiba menemukan, di tempat dia bekerja hari ini, entah dari mana muncul gundukan tanah.
Sial. Rasakan. Apakah mereka menggali terowongan untuk sampai ke sini? Ini benar-benar karya yang menggambarkan kelicikan dan kekejaman goblin dengan sempurna. Seorang penduduk desa biasa yang baru selesai bertani, hanya karena dalam perjalanan pulang, menemukan terowongan yang digali goblin, menjadi korban pertama invasi goblin kali ini. Di tempat latihan di dekatnya, Goblin Slayer yang sedang mengajar para petualang pemula, dan yang lainnya, tiba-tiba mendengar jeritan penduduk desa dari belakang. Saat para petualang pemula masih bertanya-tanya, Goblin Slayer sudah mengangkat senjatanya. Hei, saat itu pemuda itu masih ingin mengikuti Goblin Slayer ke tempat kejadian. Tapi Goblin Slayer punya rencananya sendiri. Pertama, para penyihir dan pendeta berkumpul membentuk setengah lingkaran. Lalu, para prajurit dan tank berdiri di depan mereka, membentuk formasi pertahanan dasar. Setelah itu, tunggu perintah di sini. Jika dia belum kembali setelah 15 menit, kalian semua bebas bertindak sesuai keinginan kalian. Karena jika dia belum kembali melewati waktu ini, kemungkinan besar dia sudah mati. Paling buruk, dia terluka parah. Setelah menjelaskan semuanya, dia pergi sendirian ke tempat asal jeritan itu. Benar saja, Goblin, saat dia tiba di tujuan, penduduk desa biasa telah dimusnahkan. Pemandangan seperti neraka, membuatnya teringat apa yang terjadi di desanya saat kecil. Pendeta wanita juga datang setelah mendengar jeritan. Setelah setahun berburu Goblin, pemandangan ini tidak lagi membuat pendeta wanita terlalu emosional. Setelah berdoa untuk penduduk desa yang tewas, mereka berdua saling memastikan kondisi masing-masing. Gadis itu, setelah beristirahat, sekarang bisa menggunakan sihir 3 kali. Kondisinya bisa dibilang prima, bunuh semua goblin itu. Untungnya, tempat ini tidak jauh dari kota. Petualang tingkat tinggi akan segera tiba di tempat kejadian. Tapi meskipun mereka berkumpul, mereka tidak berani gegabah. Lagi pula, ada terlalu banyak penduduk desa dan petualang pemula di sekitar sini. Jika mereka gegabah berperang melawan goblin di dataran, kemungkinan besar akan banyak korban di pihak mereka. Prioritas sekarang adalah mengevakuasi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Tugas penting untuk memberitahu, seperti yang diduga, jatuh ke tangan resepsionis. Tapi mereka belum tahu siapa pemimpin musuh. Berdasarkan pengalaman Goblin Slayer, kemungkinan besar adalah Goblin Saman. Tapi tidak menutup kemungkinan ada Goblin Raksasa, sejenis pengawal. Dan dengan Goblin sebanyak ini, muncul tanpa suara di sekitar desa, sulit untuk tidak terdeteksi di dataran. Jika mereka pergi ke bawah tanah untuk memburu mereka, begitu pertarungan dimulai, dengan banyaknya terowongan, akan butuh waktu lama untuk membunuh mereka semua. Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah para pemula. Jika mereka ikut turun, mereka hanya akan menjadi beban. Jika mereka tetap di sini, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan oleh goblin. Melarikan diri juga bisa membuat mereka dikejar. Setelah mempertimbangkan semuanya, kesatria kita memutuskan untuk tetap di atas dan menjaga para pemula ini. Lagi pula, pedang besarnya tidak akan efektif di terowongan. Tapi pendeta wanita punya pendapat lain. Petualang pemula lainnya sudah kembali, kan? Ya, kecuali mereka yang ikut latihan malam. Mereka kembali saat senja. Lalu, kira-kira di mana mereka sekarang? Apa yang ingin kau katakan? Karena di matanya, goblin adalah makhluk yang licik dan berbahaya, yang tidak mungkin melawan petualang tingkat tinggi secara langsung. Dan ada sekelompok pemula yang baru saja selesai latihan malam, dan sedang dalam perjalanan pulang. Jika mereka diserang goblin, bisa langsung dimusnahkan. Maka dari itu, dia ingin berpencar menjadi 2 kelompok. Sekarang, para pemula ini memiliki berbagai macam kelas. Jika dia, seorang pendeta berpengalaman, memimpin Dot dan pergi untuk membantu para pemula, Dot itu juga merupakan pilihan yang bagus. Hahaha. Jangan. Mereka jelas-jelas seorang petualang, tetapi diserang oleh suku goblin dalam perjalanan pulang, tanpa pertahanan, dan gadis yang berjalan di belakang, langsung diserbu oleh banyak goblin. Saat prajurit barisan depan bereaksi, para goblin telah meninggalkan jangkauan serangannya, karena tujuan mereka telah tercapai. Gadis yang baru saja diserbu, sekarang sudah tidak berbentuk manusia. Perkembangan yang tiba-tiba ini, membuat mereka yang belum pernah mengalami pertempuran langsung terdiam. Tetapi ketika prajurit memutuskan untuk membalaskan dendam gadis itu, Dot dia langsung ditekan oleh aura luar biasa yang dipancarkan oleh para goblin.
tidak bisa bergerak. Sementara di sisi lain, di dalam lubang, para petualang tingkat tinggi mencari markas besar goblin. Melihat skala dan jumlah goblin di sini, Dot mau tidak mau, mulai mengkhawatirkan keselamatan para pemula di atas. Tapi sekarang, mereka tidak bisa memberikan bantuan kepada orang-orang di atas. Karena sekelompok goblin sedang menuju ke arah mereka. Berbeda dengan para pemula di atas. Mereka yang berpengalaman menghadapi krisis, selalu bisa mengambil langkah pertama. Mereka datang, di atas. Minumlah, roh anggur. Biarkan orang bermimpi indah, minum, menari, dan tidur nyenyak. Menghadapi goblin yang jatuh dari langit, semua orang tetap tenang. Kurcaci pertama-tama menggunakan arak untuk melepaskan sihir tidur. 3 goblin langsung mabuk dan jatuh. Sementara Gosha lebih brutal dan sederhana. Dia langsung melempar kantong uangnya ke salah satu goblin, lalu menginjak mati yang lainnya. Kemudian menebas secara horizontal, benar-benar menguasai berbagai senjata. Sementara kakak tombak tetap anggun. Setiap serangannya setidaknya menembus 3 musuh. Sagita, Selus, Opiro panah dinding. Saman. Saat itu juga, elf wanita menemukan Saman yang memimpin serangan ini. Dan dia sudah bersiap melepaskan sihir. Jika harus bertarung dengan sihir. Jelas sekali, sebagai penyihir terkuat di guild, dia lebih unggul. Berbagai sihir pertahanan dilepaskan tanpa ragu. Memanfaatkan celah ini, busur elf wanita sudah membidik dengan sempurna. Nyawa Saman melayang di ujung panah maut. Sementara goblin yang kehilangan pemimpin mereka, tidak mampu melawan para petualang tingkat tinggi. Setelah pertempuran, mereka saling memastikan kondisi. Meskipun dia tahu, goblin tingkat terendah ini, bukan tandingan mereka, agar para goblin benar-benar pergi dari tempat ini. Sebuah ide jahat muncul di benak Goblin Slayer. Ide jahat itu terlintas di benak petarung pedang yang melindungi para pemula. Dia juga bertemu dengan Algojo dalam serangan goblin ini. Goblin raksasa, hei, pemula, akan kutunjukkan sesuatu yang bagus. Aku tak tahu apa yang diajarkan orang itu pada kalian. Tapi hanya satu hal yang akan kuajarkan. Tak peduli siapa lawannya, selama dia punya wujud fisik. Bahkan jika dia dewa, akan kutebas dia. Tubuh raksasa itu langsung terbelah 2. Kedua medan pertempuran tampak mudah ditangani. Namun, di sisi para pemula yang tanpa petualang senior, keadaannya berbeda. Saat ini, mereka melarikan diri dengan panik di hutan. Prajurit berbaju zirah, karena stamina dan berat zirahnya, tertinggal jauh di belakang. Dia berpikir untuk melepas helmnya, agar bebannya berkurang. Namun, goblin yang mengincar mangsanya, langsung melempar batu besar saat dia melepas helmnya. Goblin adalah makhluk yang licik dan berbahaya. Sebelum berburu, mereka selalu mempermainkan mangsanya. Kali ini pun sama, dengan keuntungan tempat dan waktu. Mereka sama sekali tidak menganggap para petualang pemula ini. Para pemula yang belum pernah berpetualang sungguhan, ini hanya bisa berkumpul tanpa daya. Saat para goblin hendak merajam mereka dengan batu, Priestess datang bersama tim daruratnya ke TKP. Meskipun selain dirinya, anggota tim lainnya, paling-paling hanya pernah mengusir tikus. Tapi dirinya sendiri, memiliki pengalaman membasmi goblin selama setahun penuh. Dia tahu persis, bagaimana caranya mengatasi situasi ini. Goblin level rendah dalam pertarungan 1 lawan 1. Bukanlah tandingan petualang, meskipun mereka belum pernah berpetualang sungguhan. Namun, pengetahuan yang dipelajari di tempat latihan, dan senjata di tangan mereka bukanlah pajangan. Setelah semua orang berkumpul dan yang terluka diamankan, Priestess memberi mereka satu-satunya tujuan saat ini. Kabur dari hutan, karena di dataran terbuka, meskipun terkepung, dia bisa mengeluarkan penghalang untuk melindungi semua orang. Hal itu tidak bisa dilakukan di hutan. Banyaknya tempat berlindung sudah jelas, dan pergerakan mereka terhambat karena membawa yang terluka. Jika lebih banyak goblin berkumpul, mereka mungkin benar-benar akan mati di sini. Penyihir muda ingin melakukan sesuatu, tetapi karena hanya bisa mengeluarkan satu sihir, dia harus menggunakannya di saat yang tepat. Jika tidak, tanpanya sihir, dia akan menjadi beban. Sedangkan para petarung garis depan yang jumlahnya sedikit, setelah mengalahkan beberapa goblin, stamina mereka hampir habis. Para goblin terus berdatangan. Jika hanya dari depan saja tidak masalah. Tetapi yang buruk adalah masih banyak goblin. Di pepohonan dan semak-semak, satu bola api tidak akan mengubah keadaan. Melihat 2 prajurit terus mundur karena desakan goblin,
dan mengingat kengerian jika tertangkap. Hal itu mengingatkannya pada ajaran gurunya. Jika ia sembarangan melepaskan mantra bola api, kali ini ia benar-benar akan kalah. Tanggung jawab seorang penyihir bukan hanya sekedar melepaskan sihir, tetapi menggunakan sihir dengan bijak. Kau tidak punya pertimbangan dan tak tahu cara, hanya bisa melempar batu, atau hanya melempar bola api. Penyihir seperti itu, hanyalah seorang amatir. Saat itu, ia tiba-tiba mendapat ide. Ia berbalik dan meminta orang-orang di belakangnya untuk menutup telinga mereka. Bersamaan dengan itu, ia meminta para pejuang di depan untuk kembali ke barisan. Mereka yang membutuhkan penyelamat merasa ragu. Tetapi saat ini mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada pemuda itu. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah percaya pada Crescent, pemimpin kelompok mereka. Suara keras menggema di seluruh hutan. Ksatria pedang besar yang bertugas menjaga keselamatan mereka, setelah mendengar suara itu, merasa lega akan keselamatan mereka. Sementara para goblin yang terkena suara itu secara langsung, saat ini sedang terbaring kesakitan di tanah. Mereka tidak bodoh. Saat ada bahaya, mereka lari lebih cepat dari siapapun. Melihat para goblin perlahan pergi, pemuda itu ingin sekali mengejar dan menghabisi mereka semua. Tetapi perintah mundur dari pendeta kecil membawanya kembali ke kenyataan. Saat ini mereka tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengejar goblin. Bertahan hidup adalah hal yang terpenting bagi mereka. Apapun yang terjadi selanjutnya, para petualang tingkat tinggi di kota akan menanganinya. Sementara itu, para petualang tingkat atas masih mencari markas besar para goblin di dalam gua. Naga yang awalnya hidup damai di hutan, dijadikan tunggangan oleh para goblin yang lemah. Dengan menggila, naga itu menyerang suku elf yang telah lama tinggal di hutan. Para elf menganggap naga sebagai makhluk suci dan tidak boleh diganggu. Jadi, situasi tak terduga ini membuat mereka kebingungan. Namun untungnya, Goblin Slayer, yang tujuan hidupnya adalah membasmi goblin, memperhatikan goblin yang menunggangi naga. Semua orang seolah melihat secercah harapan, dan menyalahkan goblin atas semua ini. Kebetulan daerah sekitar situ adalah rumah pengintai wanita. Dengan pengetahuan medan yang sangat baik dan bonus wilayahnya, ia langsung memanah goblin itu hingga jatuh dari naga. Goblin itu jatuh ke tanah, dan secara tidak sengaja terinjak oleh naga hingga menjadi pipih. Tetapi naga itu tidak berhenti. Dengan terpaksa, mereka menggunakan rencana B, yaitu menangkap naga itu. Lizardman meraung keras, mengganggu pikiran naga. Kemudian, kurcaci di pohon, memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan minuman keras dan melepaskan sihir tidur. Namun, tubuh naga itu terlalu besar, sehingga sihir itu tidak cukup untuk menjatuhkannya. Mereka harus terus melemahkannya, sampai naga itu menggila. Saat menyerang tanpa pandang bulu, kesempatan pun datang. Tali besar dilemparkan dari rumah elf. Sementara itu, pendeta wanita bersiap untuk menyembuhkan. Dia akan mulai beraksi. Hasilnya ternyata sangat mudah, tapi pembunuh goblin jelas tidak tertarik pada naga itu. Dia langsung menuju goblin yang tergencet. Penduduk asli yang tinggal di sana segera datang untuk memeriksa situasi. Saat berbicara dengan penduduk desa, mereka mengetahui hanya ada satu desa di dekat situ. Situasi lebih dalam lagi tidak terlalu jelas, karena mereka yang tinggal di sana sejak lama merasa segan terhadap bagian dalam hutan, dan mereka tidak berpikir ada lebih banyak goblin di sana, melainkan makhluk yang lebih kuat. Meskipun sebelumnya banyak petualang yang masuk, tanpa terkecuali, semuanya tidak pernah kembali. Mendengar informasi itu, pembunuh goblin semakin yakin ada suku goblin di sana. Keesokan paginya, mereka semua di meja makan, membahas rencana selanjutnya. Sekarang diasumsikan sarang goblin ada di kedalaman hutan. Jadi, bagaimana cara mencapai kedalaman hutan adalah masalah yang harus dipertimbangkan, karena mereka tidak selincah para elf, dan iklim di sini cenderung tropis. Pendeta wanita pasti tidak akan tahan. Jadi, melalui jalur air pasti lebih aman, tapi akan merepotkan jika diserang oleh pemanah. Karena meskipun goblin bodoh, mereka tidak ceroboh. Lagi pula, para elf pribumi sudah lama tidak pergi ke kedalaman hutan. Untuk situasi di kedalaman hutan, lebih baik bersiap untuk skenario terburuk. Mereka bisa ada di mana saja. Tapi, apakah kau pikir goblin cukup pintar untuk menganggap elf sebagai musuh?
Mereka tidak memikirkan konsekuensinya. Para elf yang bodoh dan ceroboh benar-benar hidup bahagia. Kalau begitu serang, rampok, perkosa, dan bunuh mereka. Hanya itu saja. Saat akan berangkat, para elf telah menyiapkan perahu untuk mereka. Tapi sebelum berangkat, pembunuh goblin secara khusus meminta satu perahu lagi. Seolah-olah ada permintaan khusus. Kedalaman hutan selalu diselimuti kabut. Dua orang yang mendayung perahu memakai jubah hitam. Goblin di tepi sungai gelisah. Goblin yang awalnya paling lemah, telah belajar memanfaatkan keuntungan medan dan senjata manusia untuk menyerang manusia. Banyak petualang yang ingin menyeberangi sungai, dan penduduk desa terdekat menjadi spesimen peringatan goblin untuk musuh mereka. Tapi kali ini mereka bertemu lawan yang tangguh. Karena rombongan pembunuh goblin sebelumnya meminta Lizard Priest untuk memanggil prajurit tulang untuk mendayung perahu di depan. Rekan-rekan lainnya bersembunyi di perahu belakang. Saat goblin menyadari ada yang tidak beres, pembunuh goblin diam-diam menyelinap di belakang mereka. Saat goblin di tepi sungai hampir habis dibasmi, Lizard Priest memanfaatkan kabut untuk bergabung dalam pertempuran. Mereka berencana memanfaatkan kabut sebelum menghilang, membantai semua goblin di sekitar sini. Tapi semakin dalam mereka masuk, semakin banyak tulang belulang yang tergantung. Meskipun sudah setahun bersama Gosha, pendeta wanita muda itu melihat pemandangan mengerikan di depannya, dan tak kuasa menahan muntah. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan reruntuhan kuno. Ini tampaknya merupakan fasilitas untuk mengelola sungai dari zaman kuno. Mengetahui ada suku goblin di sekitar, rombongan Gosha tidak gegabah. Karena kabut telah menghilang, mereka menunggu sampai malam tiba. Peri wanita itu lebih dulu melepaskan panah, menyingkirkan goblin penjaga, lalu mereka perlahan-lahan berjalan menuju bangunan. Melihat tombak indah yang tergeletak di tanah, mereka mulai curiga, apakah para goblin menempati tempat ini untuk membuat senjata. Namun, kurcaci yang berpengalaman tidak sependapat, karena tanah di tempat ini terlalu lembab. Bahkan pengrajin kurcaci yang terkenal dengan keahlian menempa, tidak mungkin menempa senjata di lingkungan seperti ini. Apalagi goblin bodoh. Ini untukmu. Bukan yang ini. Kalau begitu, serahkan padaku. Ah, aku yang akan menyimpan kuncinya. Terbuka, peri wanita itu segera membuka pintu. Namun semakin dalam mereka masuk, semakin mereka merasa tidak perlu terlalu waspada. Karena reruntuhan ini sangat lembab dan pengap. Dan juga sangat lembab, bahkan goblin pun tidak akan mau tinggal di tempat seperti ini selama tidak ada pintu rahasia atau jalan keluar lain yang ditemukan. Setelah melewati koridor yang lembab, pandangan mereka semakin luas. Yang terlihat adalah tangga spiral yang sangat panjang. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang reruntuhan ini, mereka harus turun ke bawah. Tapi tempat ini berbeda dengan koridor tadi. Tangga yang sudah tua dan rusak penuh dengan bahaya. Sedikit saja kesalahan, mereka bisa jatuh ke dasar sungai utama di tengah peta. Menarik perhatian mereka, karena jika para goblin meracuni sungai ini, desa para peri mungkin akan terkena bencana besar. Ada bekas aliran cairan di atasnya. Mungkinkah beracun jika mengalir ke sungai? Ini bukan racun. Tadinya aku tak menyangka, tapi ini mengerikan. Jika para goblin telah lama menduduki tempat ini, maka para peri di hilir telah meminum air yang tercampur dengan kotoran dan mayat rekan mereka sendiri. Pemandangan mengerikan ini membuat peri wanita itu muntah. Dan goblin yang mampu melakukan hal seperti ini, kemungkinan besar adalah dukun goblin. Tulang belulang yang berserakan di tempat kejadian sudah membuat pendeta wanita muda itu tak tahan. Ia bahkan gemetar saat tidur. Untungnya, Gosha menyadarinya.